Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Saya percaya kita pasti diberkati Tuhan. Mari kita mendengarkan renungan kitab di pagi hari ini, hari Rabu, 15 Juni 2022. Kali ini bertajuk, Jangan Kecut dan Tawar Hati. Teks bacaan diambil dari kitab Nabi. Saya ulangi. Teks bacaan diambil dari kitab Yosua 1 ayat 9. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian menuliskan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudaraku, amat menarik sebetulnya ketika kita mendalami bacaan renungan kita hari ini. Terlebih lagi ketika kita membaca Alkitab di mana perihal perjalanan orang Israel sebagai umat pilihan Allah meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan. Perjalanan fenomenal yang menakjubkan di dalam penyertaan Tuhan. Sebab Musa dipilih, diutus Allah, adalah membawa umat Israel keluar dari Mesir. Setelah 430 tahun, mereka menjadi budak di Mesir. Rombongan yang berangkat dari Ramses menuju Sukot berjumlah kira-kira 600.000 orang. Ada laki-laki dan itu belum termasuk anak-anak. Datanya bisa kita lihat di kitab Keluaran 12 ayat 37. Di mana mereka menyeberangi Laut Teberau setelah Musa mengulurkan tangannya sehingga laut itu menjadi tanah kering. Sedangkan di kiri dan di kanan mereka, air itu menjadi tembok bagi mereka. Kita bisa melihat Kejadian 14 ayat 21 sampai 20. Nah, saudara-saudara, 40 tahun mereka berjalan kaki di padang gurun dengan bekal makanan mana setiap hari dan dituntun dengan tiang api sebagai penerang di malam hari. Serta ditudungi embun di siang hari, sehingga terhindar dari panas terik matahari. Lazimnya saudara-saudara, padang gurun di waktu siang, cuacanya memang sangat panas terik matahari. Dan di waktu malam hari berubah menjadi dingin, menusuk sampai ke tulang-tulang kita. Sebagai manusia, tentulah orang Israel bosan dengan menu makanan mana setiap hari. Dalam perjalanan yang amat lama, sehingga mereka bersungut-sungut kepada Musa. Lalu berkata, memang lebih enak tinggal di Mesir, walau sebagai orang buangan. Saudara-saudaraku, perlu diketahui bahwa jarak antara Mesir ke tanah Kanaan sesungguhnya dapat ditempuh dalam waktu 4 hari menurut peta secara linier. Akan tetapi, perjalanannya menjadi 40 tahun menempuh perjalanan itu. Mereka berputar-putar di padang gurun. Hal ini terjadi sebagai cara Tuhan menguji dan mendidik orang Israel, baik iman, fisik, dan mental spiritual mereka. Sebab untuk mencapai tanah Kanaan, mereka harus berhadapan dan menaklukkan suku bangsa yang mendiami negeri yang diberikan Tuhan Allah pada mereka, yaitu orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Amon, dan orang Yebus. Saudara-saudara, di padang gurun terjadilah pelanggaran yang dilakukan orang Israel dengan menyuruh Harun membuat patung lembu emas.
Lalu mereka menyembahnya sebagaimana kepercayaan orang Mesir. Hal ini terjadi sewaktu Musa meninggalkan rombongan untuk bertemu dengan Allah. Tetapi mereka mengira bahwa Musa telah meninggalkan mereka. Pelanggaran itu menyebabkan Allah murka dan membuat hatinya sedih. Padahal Musa telah menyampaikan ke-10 firman yang harus ditaati, termasuk larangan untuk tidak menyembah atau beribadah kepada ilah lain selain daripada Allah. Itu bisa dilihat di Keluaran 20 ayat 3-5. Tentulah kalau bukan karena kemurahan hati Tuhan memenuhi permohonan Musa, maka umat Israel saat itu binasa. Saudara-saudaraku, ketidakpatuhan orang Israel pada perintah Allah menyebabkan banyak di antara mereka yang mati dipatuk atau dipagut ular dan digigit kalajengking. Bahkan semua laki-laki, semua prajurit mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Bisa dilihat di Yosua 5 ayat 4. Saudara-saudara, akhirnya Musa juga tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah Kanaan dan hanya sampai di Gunung Nebo. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu pada waktu dia naik dari dataran Moab ke atas Gunung Nebo, yakni ke atas puncak gunung yang dibentangkan oleh Yeriko, atau yang dibentangkan Yeriko. Matilah Musa, hamba Tuhan itu, di tanah Moab dan dikuburkan di suatu lembah di tentangan Bet Peor. Tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Ulangan 34 ayat 5-6. Mikael, penghulu malaikat, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghadirkan kau. Yudas 1 ayat 9. Saudara-saudaraku, tongkat estafet terjadi. Yosua mengambil alih estafet memimpin orang Israel memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Allah dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi milik pusaka mereka. Yosua yang penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Untuk masuk ke tanah Kanaan, tentulah ada kekhawatiran bagi Yosua, sebab tidak mengenal jalan yang akan ditempuh masuk ke negeri itu, serta harus berperang menaklukkan raja-raja dan penduduk-penduduk yang mendiami negeri itu. Maka demikianlah Tuhan memerintahkan Yosua menguatkan, meneguhkan hatinya untuk tidak kecut dan tawar hati. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai dia sebagaimana nas firman Tuhan. Yosua patuh pada perintah Allah, lalu mempersiapkan segala sesuatu untuk masuk ke tanah Kanaan. Diutusnya 2 orang pengintai ke kota Yeriko, dan mereka masuk ke rumah seorang perempuan sundal bernama Rahab, lalu tidur di situ. Berkatalah perempuan itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Yosua 2 ayat 9. Hal ini terjadi karena mereka tahu bahwa Allah yang menyertai orang Israel meninggalkan Mesir melewati Laut Teberang. Saudara-saudara, Raja Yeriko mendengarkan kedatangan kedua pengintai itu,
dan diperintahkannya mencari semua tempat, tetapi tak kunjung ketemu. Sebab Rahab telah menyembunyikan mereka di atas sotoh rumahnya. Diturunkannya lah mereka lewat jendela dengan seutas tali, sebab rumahnya dekat ke tembok kota. Disuruhnya mereka pergi ke pegunungan untuk bersembunyi selama 3 hari. Dan pengintai itu kembali ke tempat perkemahan orang Israel dan memberitahukannya kepada Joshua bahwa segenap penduduk dan Raja Yeriko sangat ketakutan kepada orang Israel. Berkatalah Tuhan selanjutnya kepada Joshua, agar pasukan Israel mengelilingi kota Yeriko, disertai para imam, dengan membawa tabut perjanjian, serta meniup sangkakala, tanduk domba yang dilakukannya 1 kali putaran selama 6 hari. Pada hari yang ke-7, prajurit mengelilingi kota sebanyak 7 kali, diikuti 7 orang imam yang meniup sangkakala dengan membawa tabut Tuhan. Lalu bersolaklah mereka dengan keras sehingga runtuhlah tembok Yeriko. Pasukan Israel bisa masuk memanjat tembok yang runtuh dan membunuh dengan pedang seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk ternak, kambing, domba, keledai, serta membakar kota Yeriko. Barang-barang seperti emas, perak, tembaga, dan lainnya mereka ambil sebagai barang yang dikhususkan untuk disimpan dalam rumah pembenaran Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, Allah memerintahkan Joshua untuk menyeberangi sungai Yordan dengan imam-imam dan suku Lewi berada di depan membawa tabut perjanjian Tuhan. Setelah imam menginjakan kaki ke sungai, maka terputuslah sungai. Air dari hulu berhenti mengalir menjadi bendungan, sedangkan air yang turun ke laut Araba, yaitu laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Selanjutnya Yosua menyuruh mengambil 12 batu dari tengah sungai Yordan di tempat berjejak kaki para imam, sesuai jumlah 12 suku Israel. Diletakkannya di tempat mereka berteduh, yang menjadi tanda atau peringatan bagi generasi orang Israel. Raja yang dikatakan Yosua dan orang Israel berjumlah 31 raja di sebelah barat sungai Yordan. Dan Yosua serta kepala kaum keluarga orang Israel melaksanakan pengundian untuk membagi negeri yang disebut kepada ke-12 suku Israel di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Saudara-saudaraku, kita sebagai orang Israel yang baru, Israel rohani, telah diselamatkan Allah melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang rela mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Dan kita hidup oleh karena kasih karunia-Nya. Hal yang sama seperti yang terjadi pada orang Israel. Maka kita harus tetap kuat, teguh dalam mematuhi perintah Tuhan. Seperti yang dilakukan Joshua, pemimpin yang berhasil memasuki dan menduduki kota Kanaan. Selamat bersukacita, saudara, bersama keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami di hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat Tuhan. Seperti bangsa-Mu Israel saat itu. Yang tadinya berputar-putar, namun akhirnya sampai juga ke kota Kanaan, tanah perjanjian. Sudah Allah janjikan dari nenek moyang bangsa Israel. Kami pun juga seperti itu Tuhan. Ketika kami memasuki perjalanan hidup kami pun juga akan menerima janji-Mu Tuhan. Tuntun kami dalam menjalani perjalanan hidup kami Tuhan. Segala tantangan dan kesulitan pergumulan hidup yang kami hadapi, biarlah semua kami bawa dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah kami juga diberikan
kesempatan untuk melewati tantangan, untuk melewati pergumulan hidup, supaya kami sampai ke tanah perjanjian yang diberikan Tuhan Allah pada zaman saat ini. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepada. Amin. Selamat pagi.